Selanjutnya adalah penawaran uang ya, teori penawaran uang. Nah, teori penawaran uang ini sendiri ada teori uang tanpa bank ya, yaitu dengan menggunakan sistem emas, dan teori penawaran uang modern gitu ya. Teori uang tanpa bank atau sistem emas ini teori yang menggambarkan ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai satu-satunya alat pembayaran ya. Ciri penawaran uang pada teori ini yaitu jumlah emas atau alat tukar bisa berubah naik atau turun. Uang beredar ditentukan secara otomatis atau berdasarkan mekanisme pasar ya. Tidak ada campur tangan dari pemerintah gitu ya. Kemudian yang kedua ada teori penawaran uang modern. Dalam pertukaran modern, produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter gitu ya. Jadi dia nggak pakai emas lagi gitu ya. Sumber terciptanya uang beredar atau penawaran uang adalah otoritas moneter seperti pemerintah dan bank sentral gitu ya. Jadi ada dua. Ada yang masih pakai sistem emas, ada yang sudah menggunakan bank sentral gitu. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama, tingkat suku bunga gitu ya. Jadi tinggi rendahnya tingkat suku bunga itu makin tinggi tingkat suku bunga bank, maka makin sedikit jumlah uang yang beredar gitu ya. Semakin rendah tingkat bunga bank, semakin banyak jumlah uang yang beredar. Gini, kalau misalnya bunga yang ditawarkan oleh bank itu tinggi, otomatis orang-orang akan semakin bersemangat untuk menabung gitu ya. Mengakibatkan apa? Uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit gitu. Beda ketika tingkat suku bunga banknya itu rendah gitu. Jadi orang jadi malas-malasan buat nabung gitu. Nanti aja soalnya banknya bunganya sedikit gitu. Makanya mereka menunda untuk menabung. Akhirnya apa? Uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak. Selanjutnya adalah tingkat pendapatan masyarakat gitu ya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin banyak uang beredar ya. Sebab masyarakat semakin sering melakukan transaksi gitu ya. Yang ketiga, jumlah penduduk yang besar gitu ya. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak dan semakin cepat uang tersebut beredar. Selanjutnya ada letak geografis suatu wilayah yang strategis gitu. Uang itu lebih cepat dan lebih banyak beredar di perkotaan gitu ya dibandingkan di pedesaan gitu. Selanjutnya adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional gitu. Jadi struktur ekonomi masyarakat itu sangat berpengaruh ya. Negara yang berstruktur ekonomi industri itu peredaran uangnya lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan negara yang struktur ekonominya itu agraris atau pertanian gitu ya. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang. Oke, cukup dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.